Oke, salam jumpa kembali bersama saya Edwin dari Linguis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk berbagi mengenai kenapa sih kita harus membaca, kenapa kita harus menjadi kolektor buku, wah gitu. Memang kita tidak memungkiri ya, kita tidak memungkiri kenyataan bahwa sekarang buku-buku itu sudah digantikan dengan jurnal-jurnal internet, dengan artikel-artikel di search engine seperti Yahoo, Bing, Google, DuckDuckGo gitu ya, dan seterusnya. Memang itu tidak kita pungkiri, sehingga siapapun bisa belajar. Istilah alam takambang jadi buku itu memang benar, karena sekarang buku berkembang menjadi video gitu ya, kontennya itu divideokan atau disampaikan melalui video, lalu melalui audio kalau kita pakai iTunes gitu ya, banyak penjelasan di sana menggunakan audio based. Lalu ada juga misalnya hal-hal seperti PDF book, kemudian flip flop book gitu, tapi bentuk digital. Lalu games ya, buku yang digameskan seperti misalnya 3D ya, tampilan-tampilan yang seperti itu. Itu memang kita tidak pungkiri karena memang arah pembelajaran kita sekarang visual. Pembelajaran kita sekarang sudah menuju ke education 4.0. Nah, tapi kita sebetulnya tetap harus menjaga format asli dari buku itu sendiri, sehingga cara kita untuk mempelajari proses penyerapan konten atau penyerapan isi dalam suatu ilmu, dalam suatu buku itu berjalan dengan normal gitu loh. Kita juga bisa mengukur kemampuan kita dalam membaca dan melakukan pemahaman terhadap konten, sehingga kita tahu betul kemampuan kita. Jika kemudian beberapa generasi ya, seperti generasi Z misalnya yang menyampaikan, yang mengatakan bahwa mereka itu sekarang sudah ada Google, ngapain harus belajar gitu kan. Ya itu saya kira tidak menjawab tantangan masa depan, karena tidak mungkin kita selamanya bergantung dengan Google. Masih ingat kan kejadian 2 atau 3 menit Google drop itu ya, dia down database-nya, dan itu merugikan banyak sekali pengusaha, banyak sekali transaksi yang delay dan seterusnya. Hal seperti itu tidak bisa dipungkiri, mungkin bisa terjadi lagi di masa depan. Nah, kali ini saya ingin berbagi mengenai kenapa harus buku gitu ya. Yang pertama adalah memang nature-nya kita membaca buku ya buku. Jadi seperti Anda lihat koleksi di belakang saya ini adalah buku-buku yang saya sudah baca sejak lama, dan memang saya pikir membaca itu having fun lah gitu ya. Kegiatan yang menyenangkan sekali, dan saya rasa dengan buku, dengan kita mempelajari betul by reading, itu akan masuk dan mengendap gitu. Bukan hanya lewat saja ilmunya. Nah, buku-buku motivasi, buku-buku pengembangan diri, buku-buku hal-hal yang mungkin di luar bidang Anda seperti IT ya, buku-buku seperti yang sifatnya mengimprove kita untuk menemukan inovasi-inovasi, itu sangat penting menurut saya. Buku teologi gimana? Bagus juga buku teologi. Atau buku-buku yang sifatnya spiritual, bagus juga, karena memang kita perlu mensana and corpore sano, dalam tubuh yang sehat atau dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya kan. Tuh, sehingga kita juga perlu ngerti sejarah. Harus tahu juga sejarah, saya kira penting gitu ya. Atau mungkin pembelajaran lain seperti math yang dan seterusnya, science gitu ya. Lupa kan sekarang sudah ada kuliah daring, sudah ada pembelajaran daring. Ngapain kita harus seperti itu? Ngapain kita harus mempersiapkan biaya gitu ya, kos untuk membeli buku, kalau sekarang kita bisa gratis, kita pakai Coursera, kita pakai Udemy, yes that's correct gitu. Tapi itu terbatas, kita mengikuti program orang lain. Kalau dengan membaca buku standar kontennya sama, tetapi cara pembelajarannya itu ke kita sendiri, sehingga hasil output pembelajarannya itu bisa bervariasi untuk setiap orang. Nah, dengan variasi itu kita juga bisa melihat covariance-nya gitu, atau istilahnya ANOVA ya, analysis of variance. Kita berada di taraf mana atau taraf signifikansi berapa gitu ya, untuk level
level output yang kita dapat dari ilmu yang sedang kita baca itu. Oke, saya rasa itu buku-buku apa yang mungkin bisa direkomend gitu ya. Banyak, kalau misalkan Anda senang dengan industri 4.0 gitu, coba untuk pengantar Anda bisa baca buku-bukunya Peter H. Diamandis, itu bagus. Kemudian bukunya Prof. Renald Kasali itu juga oke. Buku Marketing 4.0 nya Hernawan Kertajaya dengan Philip Kotler itu juga bagus. Lalu ada lagi mungkin yang Anda yang senang belajar IT ya, itu yang sedang mungkin lagi senang bahasa pemrograman baru seperti Kotlin, atau misalkan dengan statistik yang menggunakan MATLAB ya, yang nggak umum, Lisrel seperti itu bisa. Lalu misalnya Anda yang suka pengen berbisnis, pengen apa, banyak buku-buku seperti SOAP itu ya, bukunya Coach Agung. Itu bagus sekali. SOAP itu singkatan dari SOAP itu adalah 4 pilar ya, scorecard dalam suatu unit usaha. Anda bisa baca bukunya coba nanti. Lalu ada lagi buku-buku tentang sejarah gitu ya, buku-buku yang sehingga kita wawasannya luas. Orang yang berwawasannya luas itu pasti akan disenangi orang dan tidak akan membosankan di dalam dialog apapun. Buku politik Pak bagus juga, menurut saya itu nggak apa-apa buku politik itu, karena kita benar-benar ngerti konsep berpolitik yang benar dan baik. Ada etika politik gitu ya, ada fakta tentang politik, ada sejarah yang terkait dengan politik, ada filosofi politis dan seterusnya. Sehingga kita perlu ngerti, karena zaman sekarang itu zamannya hoax di mana-mana. Banyak orang yang punya kepentingan untuk mengubah ya situasi yang sudah baik menjadi nggak baik. Kadang seperti itu. Jadi kita harus membuat antisipasi atau preventive action untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, saya Nabi dari Linguis. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Bye bye.